dan syaratnya terpenuhi yang 4 tadi, dan syarat karomahnya terpenuhi, walaupun jatuh kepada Kak Luko, saya gak akan ingkar. Gak akan ingkar itu, kalau saya gak akan ingkar. Gak akan ingkar. Soalnya apa? Syaratnya Assalamualaikum apa soalnya? warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kak Luko, ayo. Wah, siapa Ya, Kakak Latif? simpel aja itu pertanyaan host dijawab. Itu ada di kitab Sebentar. Al-Fawaidul Muqtaro ada, di kitab Kunuzusa ada. Ini fawaid tadi yang bawa kitab ratusan kitab, buka kitabnya yuk. Nih ya, di kitab Fawaidul Muqtaro. Boleh TikTok sebentar, ini Kifata lagi jelasin. Sebentar ini pakai data. Ini loh. Data, biarkan Tadi dulu. yang disampaikan oleh Dibandingkan dengan datanya. Batul Majid. Ini loh. Ini yang tadi disampaikan host, tagnya ada. Satu di kitab Kunuzusa ada. Ya, betul. Karya Habib Ali bin Husain Al-Habsyi di halaman 237. Lalu di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaroh juga ada tagnya, halamannya 509. Kana Al-Habib Ahmad Al-Hadar idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasoha fi sadjiha wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwataz zina minha. Substansi pembahasan adalah ada orang yang ditulis di sini namanya Habib Ahmad Al-Hadar, ketika melihat wanita di jalan qabasoha fi sadjiha. Ini sudah puluhan kali kita diskusikan. Artinya si Ahmad Al-Hadar ini adalah memegang payudara, yakni putingnya. Oke. Pertanyaan simpel dan kita semua jawabannya pasti kompak. Laki-laki yang tidak ada hubungan, bukan istrinya, apalagi dilakukan di jalan dengan meremas puting payudara, itu jelas perbuatan maksiat atau dosa. Oke. Sementara apakah dengan memegang payudara wanita lain di jalan itu apakah termasuk karomat? Ya jelas tidak. Apakah pelakunya wali? Bukan wali. Karena gini, ya kita pakai referensi ya. Kitabnya Jami' Karomatil Aulia, Said Yusuf Ismail An-Nabhani, halaman 14. Lu kok digedein apa, host? Oh iya. Ya, gedein Kak Luko. Nah, ini loh, baru enak kan? Al-Muqaddimatul Awal, ya. Al-Muqaddimatul Ula, ya halamannya 14 ya. Oke. Al-Muqaddimah al-Ula, muqaddimah yang pertama, fi bayani annal wali mahu. Keterangan wali itu apa? Fanaqulu huna wajhani, maka kami meyakini bahwa itu ada dua definisi. Definisi yang pertama, al-awwalu ayyakuna fa'ilan mubalaghatan minal fa'il kal alim wal qadir, fayakunu maknahu man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiatin. Perspektif wali artinya adalah orang yang selalu kontinu, terus menerus di dalam wilayah ketaatannya kepada Allah tanpa disela-selai atau tanpa disisipi kemaksiatan. Nah, kembali kepada yang tadi, apakah meremas payudara wanita di jalan itu maksiat? Jelas maksiat. Lalu apakah itu bisa disebut karofat? Apakah itu bisa disebut karomah? Tidak. Karena apa? Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah halaman 350. Biarin Kak satu-satu. Sebentar. Yang Kobaso itu siapa tahu aja bukan kepada wanita. Coba saya lihat dulu teksnya. Ya nanti diulang, jangan potong-potong kamu Latif. Turunin host, turun, aku nggak suka diturunin host, aku nggak mau terus kembali TikTok terus.
Iya, kita mau ilmu atau enggak ini? Ya, Ya, terus Kak, terus Kak. Ya terus Dipotong, jangan Bapak. dipotong dulu. Hargai orang ya, hargai. Nanti setelah itu baru Iya, ini orang ini kayak ngomong di depannya tak pancal cocotnya betul loh. Ini baca kitab loh. Lah gue dicipok mama gue ntar. Terus. Tendang, Bos. Aku nggak mau nerusin kalau gini, nggak mau, tendang, Bos. Nggak mau, Bos. Aduh, nanti turun dulu Latif. Kalau diskusi nanti ya. Ini Bapak ada kitab banyak ini. Ayo, lanjut Mbak Wali. Terus Kak Wali terus. Sebentar ya, ini di bawah ini siapa? Kalau naik dia aja parku, nggak ngucap salam, nggak apa. Terus kan lanjutkan dulu, biarkan dulu. Kan MD. Enggak, saya suka pada Kiai Luko ini. Soalnya apa? Kondusif. Terus Ya, lanjut Mbak Wali. nggak ada suaranya. Di mute Mbak Wali, dan buka mute-nya Mbak Wali. Ya, karomatun minal Quran wa sunnah asyarifah. I'lam anna min ajallil karomat allati takunu lil auliya. Oke. Kejelasan karamat, kemuliaan yang ada pada pribadi para wali apa? Dawamut taufiq lit ta'at adalah Dawam. Ya. Oke, dawam itu artinya berarti Menetapi. keberlanjutan, Terus. kecocokan terhadap ketaatan ya. Wal ismah, dan terjaga minal ma'asi wal mukholafat, terjaga dari perbuatan maksiat dan perbedaan atau sesuatu yang bersifat ikhtilaf. Oke, artinya dari dua sumber, satu Risalah Al-Qusyairiyah terkait deskripsi karomah, kemudian yang di kitab Jami' Karomatul Auliya tentang definisi wali, maka menurut pendapat saya bahwa Habib Ahmad Al-Haddar sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kunuzus Sa'adah dan juga di dalam kitab Al-Fawaidil Mukhtaroh, jelas Habib Ahmad Al-Haddar bukan wali dan perbuatan ini bukan karomah. Karena apa? Perbuatan ini maksiat. Begitu, matur nuwun. Ya. Jadi jelas ya di situ ya, bahwasanya saya tambah lagi ya di dalam kitab Al-Mawahibus Somad ya kan, halaman 12 dalam nadaman wal auliya darul karamatin utab wa man tahu li walidin min ghairi ab, itu juga sama, betul. menjelaskan dua wajah ya, wajhani ya kan. Ya, yang wajah kedua wal wajhul tsani annahu fa'ilun mubalaghatun min fa'ilin ka rahimin wa alimin bi makna rahim wa alimin fa'aliyu. Nah, berarti kan wali ini ya. Hadza huwa man yatawalla ibadatullahi ta'ala min ghairi ayyatakhallaha isyan au futurun. Gitu. Sama. Jadi memang apa ya? Tidak disela-selai dengan kemaksiatan atau kefasikan. Kan gitu, Bang Fadlan. Lu kok, mohon maaf saya potong ya. Saya pengen tadi dapat ibarah itu Habib Abdul Al-Haddar itu. Yang tadi ibarah yang Kobaso itu. Ya, di kitab. Ya, bentar tuh Kak. Ya, itu saya ini kan di dalam kitab Faidul Muhtar itu kan. Nah, gitu. Nah, saya mau apa ya, mau jawab Kak Wadi ya. Nah, Saya kan udah apa itu tadi udah kasih tahu. Syaratnya wali itu ada syarat wali, ada syarat karomah. Yang wali itu 4 di dalam kitab Tahqiqul Maqam kan, Imam Baijuri itu. Nah, ada itu kan syaratnya wali itu 4. Nah, kalau mau baca kalau mau Ghayatul It'an walawidda al-istiqlal bi nafsihi, andai kan dia merdeka walam yutabi rasulahu,
dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, lam tathir ala yadaihi al karomatu, maka tidak akan tampak itu karomah. Walam yakun waliyan lirrahman, dia bukan wali Allah, bal yakunu aduwan lahu, tetapi dia itu jadi wali, dia itu jadi musuhnya Allah. Artinya dia jadi wali setan, kan kayak gitu. Nah, dalam masalah Habib Ahmad Al-Haddar, kita kan udah kasih kan tadi kitabnya kan banyak itu kan. Itu hampir 70 kitab itu kan. Saya pakai ilmu kita kan secara sufi kita punya sanad kan. Jelas kita punya sanad. Soalnya kita pesantren. Kita punya sanad sufinya. Tauhidnya juga punya sanad. Dan juga fikihnya punya sanad. Nah, kalau memang itu dosa, anggap dosa Habib Ahmad Al-Haddar, coba datangkan secara ilmu fikihnya. Kalau saya punya ya, ini soalnya yang fikihnya ini yang terakhir nih. Saya akan buka nanti fikihnya. Itu Asy-Syafi'i. Itu karangannya 4 jilid atau 3 jilid. Semua kitabnya itu dibaca di seluruh pesantren. Dan kalau memang Ahmad itu dosa, coba tampilin secara fikihnya. Nah, berarti cukup secara tauhid aja, secara fikih ada, secara sufi ada. Jadi hakikat dan syariat kumpul dalam pembahasan ini. Monggo. Terus Mas tadi mbaknya. Ya sekarang tampilin ke Ruko, ayo tampilin menurut fikihnya gimana maksudnya dalam versi fikihnya, ya kan? Ya, segi fikihnya kalau itu dosa. Lah, memegang payudara orang lain itu dosa enggak? Enggak, saya punya ibaratnya Kak Luko. Enggak, ini bukan saya apa ya. Ini kita membaca secara kacamata tauhid, fikih, sufi. Dan saya punya sanad itu Kak Luko. Enggak mungkin saya ini bicara tanpa dasar atau tanpa sanad. Lah Dan juga iya, ada dalilnya kitabnya. gini loh Bang Nah, Fatul Majid. kalau memang itu kan masih mending kan? Masih mending kalau kayak gitu. Di dalam di dalam ibarat saya ini itu masih mending. Ada yang lebih sadis lagi, mengaku Allah. Gimana itu? Loh, kalau mengaku Allah jelas di situ di Fathul Mu'in jelas Ibnu Salam mengatakan, saya bacakan ya. Ya, ini Enggak Kak Luko, bukan itu yang dimaksud Ya. kita ini kan bahas ilmiah kan. Ya. Kalau memang itu disalahkan, tinjau dulu secara fikihnya kayak apa. Lah iya kan kalau itu. dilihat Tasawurnya gimana itu? Host Ustadz Luko kasih kesempatan sama Ustadz Fathul Majid tunjukkan referensi bahwa laki-laki yang laki-laki yang memegang payudara wanita lain di jalan legal secara fikih tidak berdosa. Silahkan tunjukkan teksnya. Nah, Enggak, bukan gitu Kak Wali. Sampean kan tadi bilang maksiat kan. Makanya kita ini pakai kitab 3 kita. Tauhidnya Ya udah, ada, tunjukkan bahwa sufinya memegang payudara ada, wanita lain nggak fikihnya maksiat. ada. Makanya Nah, kayak ya kemarin udah. saya itu salut pada Kak Luko. Kak Luko coba tampilkan secara fikih. Beliau ya diam. Kalau beliau gak punya data diam. Betul nggak Kak Luko? Iya, iya. ya sampean katanya punya data secara fikih bahwa perbuatan yang dilakukan Ahmad Al-Haddar memegang payudara wanita yang ajnabi itu katanya tidak maksiat. Silakan tunjukkan. Loh, sampean kan tadi bilang dosa. Makanya Ya, saya dosa. tanya pada sampean dari kitab apa yang dosa itu secara fikihnya. Nah gitu maksudnya Kak Wali. Kita kan Pak. Nah kalau sampai nanti udah nampilin ibarat secara fikihnya, maka saya akan mengeluarkan ibaratnya. Nah itu namanya adu hujjah. Ya itu basul masail baru itu enak itu kayak gitu. Bagus. Kan soalnya sampean kan bilang kan, tadi bilang dosa dan maksiat. Makanya saya tanya secara fikihnya, hukum fikihnya.
Jadi gini, itu bukan menjadi sesuatu yang anu ya, tapi itu menjadi sesuatu yang sudah umum lah. Memegang, jangankan memegang orang perempuan, mendekatinya aja kan tidak boleh kalau di situ ada unsur syahwat. Kan gitu Bang Majid. Ya kan? Kalau fikih loh, kalau kita tinjau dari dalam segi fikih ya kan gitu. Apalagi memegang, gitu loh. Memegang yang mana itu adalah di sisi yang apa? Ya apa ya, sisi apa ya? Lek susu itu ya. Sing anu, sing apa jenenge? Sing dapat merangsang. Gitu. Kalau misalnya kalau kata Kiluko itu kalau misalnya memegang dengan syahwat itu hukumnya dosa ya. Berarti kalau misalnya nggak dengan syahwat nggak dosa dong. Yo dong, enggak. Jangankan memegang, mendekati aja zina itu adalah mendekati lo. Wala taqrabaz zina kan gitu. Itu mendekati. Enggak, tadi itu tadi bilangnya kayak apalagi gini. itu memegang, coba. Kalau kita Iya, tadi situ bilang kayak gini, kalau misalnya dengan syahwat Halo, dosa. boleh saya jawab nggak ini? Yo. Kalau kok ya coba. Ini ya, ini gitu, kalau istilah dalam Quran itu qiyas aulawi namanya. Seperti apa namanya? Tidak bolehnya nyaduk wong tua, dasar hukumnya wala takul ufin. Ufin aja nggak boleh, apalagi nyaduk. Kan gitu. Nah, Mengundang itu nggak boleh, apalagi kok ngemek-ngemek susune wong wadok liya. Jelas tuh haram no. coba kalau memang ada dalam versi fikih memperbolehkan memegang susu orang lain, coba saya nggak pernah tahu itu. enggak Kak Luko. Bukan masalah itunya Kak Luko. Majid, Bukan istri lu masalah bukan dipegang masalah orang. megang enggaknya. Kan tadi kan itu kan secara luarnya, maki kita aja kalau megang dosa Kak Luko. Istrinya, istri Iya. kamu. Iya, Maksudnya ini, Baik, ini kan masalah bab karomah. iya. Nah, itu secara fikihnya itu gimana? Gini, aku pakai ibarat ya, satu dari ibaratnya Imam Nawawi. Anna kalamal ajnabiyah yubahu sama'uhu indal hajat wa inna sautaha laisa bi'auratin wa annahu la yalmasu basyaratul ajnabiyah min ghairi daruratin katobibin wa qasdi hujamatin waqil idorosin wa kahalli ainin wa nahwiha mimma la tujadu imro'atan taf'aluhu jasa lirrojul. Perkataan atau suara wanita ajnabiyah boleh kita dengar ketika ada keperluan dan suaranya tidak termasuk aurat. Menyentuh kulit wanita ajnabiyah tidak boleh tanpa adanya alasan darurat seperti karena ada unsur pengobatan, bekam, mencabut gigi dan seumpamanya, di mana tidak ada wanita yang sanggup melakukannya. Lelaki yang bukan mahram diperbolehkan melakukan sebab alasan tertentu. Ada di Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Dan juga beliau berkata, haitsu haruman nadhar harumal mas bitariqil aula li'annahu ablahu ladzatin fayahrumu. Disebabkan melihat wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram, sudah barang tentu menyentuh kulitnya lebih diharamkan lagi. Ini adalah karena menyentuh lebih mudah membangkitkan syahwat. Ada di kitab Raudhut Thalibin wa Umdatul Muftin juz 7 halaman 27 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sudah ya. Nah, Pak Fathul Majid, bagaimana? Silakan tunjukkan ibaratnya Majid, keabsahannya monggo. Soalnya ini gak nyampe itu, soalnya pembahasannya tentang karomah yang di luar nalar. Tadi Itu. katanya fikih gimana sih? Tadi sampeyan bilang dosa kan, makanya tampilin ibaratnya yang mengena tentang masalah itu.
Itu Lah yang ini maksud tadi aku saya. Lah ini aku tadi bukan ibarat. Saya ini pakai secara tauhid, fikih, tasawuf ada semua. Oke. Mas, aku tanya Mas Itu yo. maksudnya Kak Duko. Aku mau tanya Mas Bukannya iki saya yo. ini, bukannya Mas. saya kebal data. Mas mau tanya jenengan yo. Hukumnya duk ibumu haram apa oleh Mas? Boleh atau enggak? Kalau enggak boleh, mana dalilnya? Ya, nyaduk ibumu. Ya. Gue jawab Mas. Nyaduk ibumu dalil boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, mana dalilnya? Ini bukan masalah hukum itunya, Kak. Ini bahas karomah. Ya, oke. Ini saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Dalam kitab Fathul Mu'in halaman 127 ya kan. Wa qauli Abdus Salam ya. Yu'azzaru wali kan ya. Qala anallahu fihi ya kan. Nadrun li'annahu in qalahu wa huwa mukallafun wa huwa kafirun la mahalata. Wa in qalahu halatul ghaibati almaniyati litaklifi fa ayyu wajhin litakziri intaha. Jadi jelas Nah, di situ ya itu kan kan. ada goibahnya kan. Lah ketika ghaibah Tapi bentar dulu Kak Luko. ya Itu syaratnya Habib Ahmad Al-Haddar itu lihat dulu syaratnya, kewaliannya itu ada apa tidak, dan syarat walinya itu ada apa tidak. Aduh. Maksudnya dalam ilmu usulnya, segi alimnya, lihat dulu itu semua. Masa kita itu langsung menghukumi, minimal kan takzir kan, minimal kan, betul enggak? Lah ya betul takzir, tapi di sana Tapi kan ketika kenapa gini kok langsung dibilang dosa? Gini bang. Ketika seseorang itu adalah melanggar syariat, ini kan analog kan bukan syariat, ya kan? Ya, Itu jelas kan enggak? bukan hanya syariat, bisa murtad Kiai, keluar dari Lah agama iya. Islam. Itu masalah Melebihi kita, susu kan? itu. Nah, Melebihi masalah susu kita itu. kan ini. Ya, sekarang saya bacakan bahwasanya tadi saya jelaskan dari Mawahibul Mawahibus Somat, ya kan? Ditinjau dari mana dia itu bisa dibenarkan kalau sudah syaratnya itu sudah keliru? Coba menyalahi daripada syariat itu keliru enggak? Padahal wali itu enggak boleh loh. Bukan Menyalahi hanya syariat. keliru Kiai, bukan hanya keliru. Tadi kan bilang kalau kalau bilang anallah itu bukan hanya keliru lagi, itu bisa murtad keluar dari agama. Tapi kan ada pengecualian kalau ghaibah. Betul enggak? Iya, tapi Nah, kan ketika ghaibah, kalau ghaibah itu aja yang semacam kayak itu ada alasannya. Ghaibahnya itu disamakan dengan apa? Coba baca lagi itu ibaratnya. Nah, pembahasan baik ghaiban nanti dulu, bahas yang Enggak fokus Kiai, bukan masalah nanti dulu. enggak Kita fokus pakai di tauhid, tentang sufi, Sofi syariat. Tadjiha. Aku tadi nunjukin data fikih dari tadi Anda anak kecil muter-muter aja, mana hukum fikihnya yang membolehkan, tunjukin kita Yo. apa. Bentar dulu, sampean kan tadi bilang bukan nggak pakai data saya ini. Kalau kok udah tahu sendiri kemarin. aja. Nggak ada data. katanya Ada data dia munyer-munyer itu kayak Zakir itu. Turunin dong, jangan diturunin, jangan gitu dong, jangan diturunin. gini loh. Ini ditinjau dari segi katanya dari segi apa itu? Dari segi syariatnya, fikihnya. Sudah dijelaskan fikihnya kan? Lah, kalau ditinjau dari segi anunya memang di situ ghaibah tidak ada masalah, tapi ditinjau dari sisi syariatnya ya bermasalah. Gitu loh. Apakah itu sudah memenuhi syarat daripada kewalian? Padahal syaratnya wali itu adalah tidak boleh, ini ya saya bacakan ya. Wakilal maknaniyin ya syartun fil wilayati famin syartil wali ayyakuna mahfudon kama anna min syartin nabi ayyakuna maksuman fakullu man kana li syar'i alaihi itiradu falaysa biwaliyin bal huwa maghrurun Itu patah taikin lagi. khadiun. Taikin lagi. Nah, kan jelas di sana. Gitu loh. Jadi kalau sudah tidak memenuhi syarat, syarat itu kan harus terpenuhi semua.
Gitu loh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Coba kita bayangkan gini aja. Ketika kita sholat, satu syarat tidak dipenuhi, sah nggak? Coba. Sah? Loh, kok sah sih satu syarat nggak dipenuhi kok sah? Ya, apa kan? Saran saja ya Luko, kalau mau ngajak diskusi itu jangan cuma yang bermodal kitab sama mulut, tapi juga sama otak sama hati, gitu loh saran saya. Cuma kalau Betul. tadi disebutin sampai 70 kitab, saya punya kitab Khurafatnya Balwi lebih 100, mau saya baca juga 10 menit nggak selesai. Jadi di situ loh ya, kalau tidak memenuhi syarat, ya kan? Saya coba tanya kepada Bang Fathul Majid, ketika seseorang itu tidak memenuhi syarat, apakah bisa dikatakan pekerjaannya itu sah? Gini Kiai, Udah saya kan tunjukin bilang data tadi, kita Kiai. fikih yang membolehkan meremas wanita yang lain. fatal Pakai itu aja. aja kaidah fikih dulu. Udah kamu Astagfirullah. macam yang itu fatal apa? aja itu loh, yang fatal aja kan. Enggak, Kemarin masalah kita meremas kan- susu kamu tadi mengatakan secara Kan fikih kemarin boleh kita enggak kan maksiat pakai diskusi fikih dulu. enak Kiai. Kok sampean sekarang kok saya kok diturunin gitu? Kan kemarin kita enak-enak saja. Kan tadi Nggak, Anda nggak, seolah-olah saya nggak nurutin nantangin. lagi. Silakan Kiai Wali Tok tunjukin secara perspektif fikih. Aku udah tunjukin mana kitab fikih kamu Loh, yang mengatakan maksudnya tidak maksiat. sampean kan bilang dosa. Ibarat fikihnya itu kayak apa sampean kok bisa bilang dosa? Maksudnya Lah kalau mempertanyakan makom goiba aja, mempertanyakan goiba. khobar sofitatiha dosa tidaknya itu kan masih gimana, masa diajak Iya. diskusi. Betul, saya tidak menyalahkan pelecehan melecehkan Baik seksual ya, itu tetap sebentar salah. dengerin anak kecil dengerin ya. Dalam kitab-kitab Akhyar halaman 353 annahu haitsu haruman nadhar harumal mas. Oke, ketika haram melihat maka memegang pun haram. Bitariqil aula li annahu ablaghu ladzah. Fayahrumu 'ala rajul masu ila akhirih. Itu sudah jelas. Kamu dalilnya mana yang fakih aja? Fakih dulu, fakih. Tadi kan Silakan. Kiluko membaca kan ya. Udah fakihnya mana? Kitab apa? Loh, Kitab ini, tugas kamu di sini. Bentar dulu Fakihnya. Kak Wali. Katanya mau diskusi ilmiah. Ya, yang ilmiah kali Ya tadi kamu bentar nggak dulu. nunjukin kitab. Saya kasih ngomong dulu. Alah ngejrombang anak kemarin sore nggak nunjukin kitab kamu. Nah. Saya pasti seperti Zakir kamu. Kak Luko, Nah, ya. kan gini kan. Mana Yang hukum fikih yang mengaku Allah mengatakan saja boleh dalam memegang wanita lain mana? makom goibah. Mana Itu tunjukin hanya kitabnya? ditakzir. Terus kalau Fokus andaikan ke itu kobaso, fokus ke kobaso Goibah. fit. Itu gimana? Obaso aja yang obaso dulu. Fokus ke kobaso. loh, itu tidak menyebabkan murtad loh. Lah iya gitu. Pertanyaan Masih saya ya, itu karomah haram. nggak? Iya. Itu karomah nggak? Duh, lihat dulu dia itu dalam keadaan apa. Nah, Ya silakan dilihat Kalau itu dalam ghaibah- keadaan kalau apa ghaibah kobaso gimana? fitatiha. Dari mana? Di barat itu ada keterangan Kalau ghaibah. andaikan goibah itu gimana itu? Nggak ada ghaibah. Dari mana Sudah kita keterangan tracking. bahwa itu di ghaibah? Nggak ada. Kalau andaikan goibah gimana itu? Nggak ada ghaibah, jangan Sia- pakai andaikan. Silakan sebutkan ibarat yang menunjukkan bahwa itu ghaibah. Loh, bentar dulu saya tanya. Kalau andaikan itu goibah, dosa apa Nggak tidak? ada pakai andaikan, tagnya nggak ada menunjukkan ghaibah gitu loh. Kalau tidak menunjukkan goibah, lihat dulu syaratnya, kewaliannya. Oke, syaratnya Syarat apa? Lah, iya, Syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya. Syaratnya kan tidak boleh kalau menyarai apa, kan syariat. gitu. Syaratnya Nah. boleh nggak menyalahi syariat? Kobaso Menyalahi syariat boleh fitatiha nggak? itu menyalahi Loh, syariat nggak loh. boleh. Ya udah berarti Nggak itu bukan boleh, karomah. Ya Nah. berarti batal, karomahnya batal dong. Itu bukan karomah Apanya? berarti kan? Yang Iya, kobaso kalau fitatiha itu mau loh. batalkan nggak apa-apa, tapi Jangan bilang nggak syaratnya itu apa-apa. harus kurang. Batalkan Itu nggak karomah nggak? apa-apa. Itu karomah nggak? Hmm? Kobaso fitatiha idza ra'a imra'atin fit tariq itu karomah nggak? Saya bukan masalah tanya karomahnya. Kan itu tadi wali TikTok tuh bilang dosa. Secara hukum fikihnya tuh gimana? Lah ya dosa, kenapa? Dia dosa kalau hukum fikihnya, Bang. Terus Bulet, kalau tarik ditinjau dari cilik, hukum bulet. fikih tetap dosa, Bang. Ya apa sih? Ngapalin jenis kitab, nunjukin data aja nggak berani. Pret.
Lah iya kalau meninjau dari fikihnya tetap di situ dosa. Gitu loh, Bang. Saya Iya. orang yang goblok aja bisa mengambil Ini, kesimpulan. Terus gini, Kamu katanya kalau gini pinter. gimana itu? Assalamualaikum. Terus kalau gini, Udah Ya. kamu diem lah, anak itu kecil itu sok kan kemarin sore udah diam itu kan gini kan. Halah, Itu- diam kamu diam. Aduh. Udah, jangan Silakan Ustaz Safir, silakan Ustaz Safir. Jangan mengandai-andai. Di redaksi itu tertulis dengan jelas idza ra'a imra'atan fit thariq qabasa fi thatiha. Idza lo ya, idza ini itu setiap kali berarti. Jadi ketika melihat seorang wanita di jalan, maka dia memegang puting susunya. Itu jelas itu. Kalau itu diandaikan ghaibah, mana redaksinya yang menunjukkan bahwa itu fil ghaibah? Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti itu perbuatan maksiat haram. Berarti itu Kalau bukan karomah, bukan. Iya. Justru begini, Ki Wali, mohon maaf ya. Justru saya menanyakan, apakah itu ghaibah, apakah tidak? Coba tunjukkan Tidak, kitabnya. bukan. Tunjukkan kitabnya. Bukan Bapak Wali. ghaibah. Tunjukkan Saya kitabnya, Bapak Wali. bertanya, kalau Tunjukkan misalnya itu kitabnya, Bapak bukan Wali. ghaibah, kalau misalnya itu bukan ghaibah, apa datanya gitu loh? Loh ya Itu kan nggak nggak ada dijelaskan bahwa itu ghaibah. kalau Apalagi misalnya jelas itu ada bukan kata idza ghaibah, loh. Ada kata idza loh. Bentar, kalau misalnya itu bukan ghaibah, lah situ harus ada juga dong, apa namanya, bukti-buktinya. Oh ini Lah, bukan ya itu. ghaibah loh. Berarti situ tidak mengakui wali, begitu kan beres. Lah itu jelas. Jelaskan di ibaratnya itu. Idza ra'a imra'atan fit thariq. Berarti kalau misalnya di situ wali kan bisa aja. Ini loh. Ayo. Coba Ini, lihat ibaratnya itu. Ini lihat ini. Idza Sebelumnya Yai. Ini Yai. Ya, kita karena Habib Ahmad Al-Hadar idza ra'a ada ini apa enggak? Ada ghaibahnya enggak? Lah ya kan? Idza itu salah satu faedahnya itu istimror loh ya. Salah satu faedah idza itu istimror. Setiap kali keadaan itu ada, maka perbuatan itu terjadi. Jadi idza ra'a imra'atan fi thariq, jika dia melihat seorang wanita di jalan, yaitu istimror berkali-kali. Lah itu kan jelas kan? Ibaratnya kan? Masa kurang jelas, Latif? Screenshot biar Coba ke bawahnya, ke bawahnya itu apa itu? ke bawahnya Wah, apalah. Itu ke bawahnya ada lebih- wahikmah. Kalau ke bawahnya lebih ngeri lagi tuh. Kalau ke bawahnya Bentar dulu, itu ada sampai wahikmah memegang di depan tuh. suaminya loh. Wa hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwat Itu predator seks. Ayo. Lah ya itu betul wahikmah tuh baca juga dong. Itu Lah. hikmahnya itu. Lah sekarang apakah benar itu berhikmah untuk mengeluarkan zina? Kamu Ya, siapa lihat tahu aja wanita kan benar. pada ghaibah ini. Ya siapa tahu itu benar. Aduh. Justru kalau misalnya itu tidak Bujumu mengeluarkan diwalang-walang oleh zina rakyat mau. secara seperti ini, saya nanya Istrimu. apa buktinya? Apa buktinya bahwa itu bohong gitu loh? Mas, di bahsu itu nggak ada seandainya, Mas. Itu sudah ada ibarat baca, fahami, bukan seandainya. Iya paham. Itu kan ada hikmah di situ. Hikmahnya itu kan ada hikmah itu di situ, baca tuh hikmahnya tuh. Siapa yang menjamin bahwa hikmah Kalau itu misalnya terjadi di situ? mengatakan Siapa yang bahwa dia menjamin itu bahwa bukan hikmahnya wali, itu berarti terjadi? apa buktinya bahwa dia itu bukan wali gitu loh? Lah itu jelas melanggar syariat. Melanggar syariat, Bang. Ya Wali. bacakan lagi ya Dia kitabnya ya. predator seks. Dia bajingan. Nah, saya bacakan lagi kitabnya Mawahibus Somad halaman 12. Aduh, saya baca lagi nih. Aduh. Nah. Famin syartil wali ayyakuna mahfudhon. Nah, terjaga ya kan? Kama anna min syartin nabi ayyakuna maksuman. Loh, maksum? Apa yang dimaksud itu maksum? Fakullu man kana li syar'i alaihi i'tiradun falaysa biwaliyin bal huwa maghrurun mukhadi'un. Jelas enggak? Maka setiap orang yang menyalahi kepada syariatnya falaysa biwaliyin, maka bukanlah wali. Oke, ya Iluko, saya mau tambahkan ibarat tentang itu. Tadi
Fathul Majid tuh mengutip kalamnya Abu Al-Abbas Al-Mursi ya, itu saya tahu itu di kitab At-Tabaqatul Kubra juz 2. Kalau itu dilanjutkan maka akan ketemu dengan ibarat begini, wa kana yaqul law kana al-haqqu subhanahu wa ta'ala yurdihi khilafas sunnah maka la kana tawajjuhu fi sholati ila al-qutbil ghauthi aula min at-tawajjuh ila al-Ka'bah. Seandainya saja Allah itu meridhoi wali itu menyelisih sunnah, maka menghadap kepada wali kutub ketika sholat itu lebih utama daripada menghadap Ka'bah. Itu artinya nggak mungkin Allah itu meridhoi seorang walinya menyelisih sunnah. Itu satu. Yang kedua di kitab Hilyatul Auliya di juz 10 ya, di halaman 40. Ya. Oke, saya baca. Ini di depan Sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu Sami'tu Ali sampai ke belakang, sampai Abu Yazid Al-Bustami berkata, qala Abu Yazid lau nadhartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta yurfa'a fil hawa fala taghtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa ada'is syariah. Jadi ketika kalian melihat ada seorang itu diberikan karomah atau diberikan kejadian yang luar biasa, bahkan sampai terbang ke langit, jangan tertipu sampai kamu memastikan bahwa orang itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.